Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tria Fika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Tugas video kali ini memenuhi mata kuliah Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan. Teman-teman tahu tidak bahwa masalah tenaga kerja merupakan masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Besar karena menyangkut jutaan jiwa. Nah, untuk menggambarkan masalah tenaga kerja, di mana yang akan datang tidaklah gampang karena di samping mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa mendatang. Permintaan tenaga kerja merupakan keputusan pengusaha yang berkaitan dengan kepentingan perusahaannya, yakni berkaitan dengan tingkat kesempatan kerja optimal yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Untuk memenuhi kesempatan kerja yang optimal, perusahaan akan memberikan respon terhadap perubahan dalam upah, biaya modal, dan input lainnya, tingkat penjualan perusahaan, dan perkembangan teknologi. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, definisi permintaan tenaga kerja. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Dan yang ketiga, klasifikasi permintaan tenaga kerja. Yang pertama, definisi permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja atau biasa dikenal dengan kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Permintaan tenaga kerja merupakan keputusan pengusaha yang berkaitan dengan kepentingan perusahaannya, yakni berkaitan dengan tingkat kesempatan kerja optimal yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Untuk memenuhi kesempatan kerja yang optimal, perusahaan akan memberikan respon terhadap perubahan dalam upah, biaya modal, dan input-input lainnya di tingkat penjualan perusahaan dan perkembangan teknologi. Teori ekonomi menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan barang dan jasa. Dalam literatur ekonomi permintaan, tenaga kerja diperlakukan sebagai model permintaan lainnya dengan ukuran tenaga kerja yang diminta sebagai variabel dependen dan satu set determinan penentuan sebagai variabel independen. Permintaan dalam konteks ekonomi ini didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seseorang atau seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja dapat berfluktuasi tergantung pada banyaknya faktor, termasuk kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Permintaan tenaga kerja dapat meningkat ketika ekonomi sedang tumbuh dan perusahaan-perusahaan memperluas operasi mereka atau membuka cabang baru. Di sisi lain, permintaan tenaga kerja dapat menurun saat ekonomi mengalami perlambatan atau dalam situasi krisis. Beberapa sektor atau industri mungkin mengalami permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi daripada yang lain tergantung pada perkembangan industri dan tren pasar. Misalnya, sektor teknologi informasi dan komunikasi cenderung memiliki permintaan tenaga kerja yang tinggi karena pertumbuhan teknologi dan transformasi digital. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja melalui berbagai kebijakan ekonomi, pelatihan tenaga kerja, atau pengembangan sektor-sektor tertentu. Nah, itulah tadi definisi dari permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Faktor yang pertama, perubahan tingkat upah.
Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal seperti naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect. Pengusaha lebih suka menggunakan teknologi pada modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi seperti ini terjadi apabila upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin yang disebut efek substitusi tenaga kerja. Baik efek skala produksi maupun efek substitusi akan menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai slope negatif. Yang kedua, perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut, perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat permintaan produk atau layanan oleh konsumen. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pasar dalam strategi bisnis, sehingga penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengantisipasi perubahan dalam permintaan konsumen. Faktor yang ketiga, harga barang modal turun. Apabila harga barang modal ini turun, maka biaya produksi akan ikut turun, dan tentunya akan mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini, perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar. Akibatnya, permintaan tenaga kerja ikut meningkat. Jika terdapat penawaran yang berlebihan atas barang modal, yaitu jumlah barang modal yang tersedia melebihi permintaan pasar, produsen atau penjual mungkin menurunkan harga untuk menarik pembeli. Faktor-faktor seperti peningkatan efisien produksi, inovasi teknologi, atau peningkatan persaingan antar produsen dapat menyebabkan peningkatan pasokan barang modal dan penurunan harga. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, klasifikasi permintaan tenaga kerja. Klasifikasi permintaan tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan penduduknya, yang kedua berdasarkan batas kerjanya, dan yang ketiga berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan penduduknya, klasifikasi tenaga kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tenaga kerja dan yang kedua bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Dan yang bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau untuk bekerja, meskipun ada permintaan untuk bekerja. Yang kedua, berdasarkan batas kerja. Berdasarkan batas kerja ini dibagi menjadi 2. Ada angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif
yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja, adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa atau para ibu rumah tangga dan orang cacat dan para pengguna sukarela. Yang ketiga, berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya, pengacara, dokter, guru, dan profesi-profesi lainnya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya seperti kuli bangunan, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang permintaan tenaga kerja. Semoga video ini bermanfaat untuk para penonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.